Selamat datang di IJ Nauman Channel. Jangan lupa subscribe dan like ya. Pencinta buku yang saya hormati, kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Tergusur, karya Wandra Ilyas. Ini bukunya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Dira Cita Mandiri Desember 2023. Pencinta buku yang saya hormati, dari judul novel ini sudah tergambar bahwa novel ini akan mengambil tema atau bercerita tentang masalah sosial, yaitu masalah penggusuran. Masalah penggusuran atau tergusur merupakan masalah yang sering muncul di zaman pembangunan. Misalnya untuk bangun proyek, pelebaran jalan, bangun pabrik, perkebunan, dan lain-lain. Gusur-menggusur ini terutama sering terjadi di perkotaan. Tapi novel ini tidak mengambil tema tentang penggusuran di perkotaan. Novel ini berkisah tentang sebuah keluarga miskin, yaitu dengan tokoh utamanya Bayu bersaudara, di pedesaan, yang rumah orang tuanya harus dirobohkan, harus digusur karena tuntutan pemilik lahan. Penulis atau Wandra Ilyas membuka novel ini dengan kisah salah satu tokohnya, yaitu Bayu, seorang mahasiswa yang akan menemui pimpinan fakultas untuk mengajukan beasiswa. Sambil menunggu bertemu dengan pimpinan fakultas, dia teringat rumah kayu sederhana milik orang tuanya harus digusur. Rumah itu harus dirobohkan. Bayu melihat ibunya terpukul sekali, amat sedih dan kecewa. Walau tidak ada setetes air mata pun mengalir di pipinya. Itu dituliskan Wandra pada halaman pembuka novel ini, halaman 1. Dikisahkan penderitaan keluarga Bayu, seorang mahasiswa dari keluarga miskin, terus berlanjut. Permohonan Bayu untuk mendapatkan beasiswa waktu itu juga kandas, ditolak oleh pembantu dekannya. Bayu juga makin terpurangah ketika sampai di tempat kos karena ibu kos sudah menunggu menagih tunggakan uang kos. Penderitaan itu juga makin lengkap ketika pemilik tanah bekas rumah ibunya dulu sekarang menagih sewa tanah untuk dibayar selama 20 tahun. Pencinta buku yang saya hormati, nah disinilah kepiawaian Wandra Ilyas sebagai penulis novel. Dia menghadirkan kejutan untuk solusi penderitaan keluarga Bayu. Secara kebetulan, pembantu dekan yang dulu menolak permohonan beasiswanya bertemu dengan Bayu yang waktu itu bersama temannya sudah jadi pengrajin cindera mata. Kebetulan pembantu dekan ini memesan cindera mata ke teman-teman Bayu itu. Dia terkesima ketika melihat bertemu bahwa pengrajin cenderamata tempat dia pesan itu adalah Bayu, mahasiswa yang permohonan beasiswanya ditolak. Sementara untuk mengatasi kesulitan ibu Bayu tentang tagihan utang sewa tanah, Wandra menghadirkan keluarga Ibu Rukiah yang dermawan, yang
berhasil melobi keluarga pemilik tanah untuk tidak jadi menagih sewa tanah tersebut. Dikisahkan secara perlahan kesulitan keluarga Bayu mulai teratasi. Bayu akhirnya memperoleh beasiswa. Ini bisa kita lihat di halaman 25 sampai halaman 34. Usaha cenderamata juga makin berkembang. Halaman 143 sampai 145. Fajar kecemerlangan keluarga Bayu juga makin kelihatan dengan diterimanya Bima, adik Bayu, menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Halaman 45 sampai halaman 64. Selain kisah perjuangan Bayu dan Bima, novel ini juga diselingi dengan kisah romantis Bayu dengan Tini, teman sama kuliahnya. Romantika kehidupan mahasiswa di kampus, di tempat KKN, dan lain-lain. Ini diceritakan pada bagian 4, bagian 8, dan bagian 13. Tetapi, hubungan Bayu dengan Tini tidak berjalan mulus karena perbedaan strata keluarga. Keluarga Tini merupakan keluarga berpunya, orang berada. Sementara Bayu sudah diceritakan dari awal berasal dari keluarga miskin di desa. Keadaan ini juga membawa Bayu berkenalan dengan keluarga Pak Rahmat. Jadi usaha cenderamata yang dirintis Bayu bersama teman-temannya membawanya berkenalan dengan keluarga Pak Rahmat, seorang pengusaha batu alam yang sukses, dermawan, dan juga punya seorang putri cantik solehah bernama Aisyah. Mirip dengan film-film Bollywood, kehidupan keluarga Bayu dan Bima berakhir dengan happy ending. Bayu berhasil menamatkan kuliahnya. Bima dengan suka dukanya juga berhasil kuliah di ITB. Puncak kebahagiaan Bayu adalah ketika Bayu dan Bima berhasil membangun rumah baru untuk ibu mereka, menggantikan rumah yang dulu tergusur. Novel ini diakhiri dengan puncak kebahagiaan ketika Bayu dan Aisyah, anak Pak Rahmat, sang pengusaha, duduk bersanding di pelaminan. Sementara Bima yang juga sukses menamatkan kuliahnya akan menikah dengan Siska, putri seorang dokter spesialis di Bandung. Kisah hidup tokoh utama Bayu dan Bima yang melankolis ini menyebabkan novel ini enak untuk dibaca. Dan ditambah lagi karena kepiawaian Wandra Ilyas memilih kata untuk mendeskripsikan kondisi-kondisi tertentu. Wandra berhasil membawa pembaca dari peristiwa imajinatif ke peristiwa seakan-akan itu betul-betul terjadi atau peristiwa faktual. Maka tak heran kalau sambil membaca novel ini, pembaca juga mengusap air matanya karena hanyut terbawa kisah kehidupan yang dideskripsikan. Pencinta buku yang saya hormati, mungkin amanat yang ingin disampaikan Wandra Ilyas dalam novel ini adalah bahwa dalam setiap kesulitan akan selalu ada kemudahan jika kita menerimanya dengan ikhlas dan selalu berupaya dan tidak putus asa. Juga Wandra mungkin ingin menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu cara utama untuk menggapai kesejahteraan, mengatasi kemiskinan sebagaimana yang dialami oleh Bayu dan Bima. Selain pesan moral yang disampaikan, secara tidak langsung dalam novel ini juga terdapat banyak contoh perilaku baik untuk diteladani. Misalnya,
tentang kekeluargaan dan solidaritas perantau Minang. Bisa kita lihat pada halaman 111 sampai 115. Tentang bagaimana seorang siswa yang sudah tamat bersikap terhadap guru dan sekolahnya dulu. Ini dapat kita lihat pada halaman 230. Dan banyak lagi kisah-kisah teladan lainnya. Kalaupun ada yang perlu disempurnakan pada cetakan berikut, mungkin adalah tata letak atau layout dalam pencetakan novel ini. Juga mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah penyampaian pesan yang terlalu vulgar. Misalnya pada bagian akhir cerita dengan menghadirkan keluarga Tini yang tidak bahagia dengan suami pilihan ibunya. Bisa kita lihat pada halaman akhir, yaitu halaman 266 sampai halaman 271. Bagaimanapun, novel ini enak untuk dibaca dan perlu untuk kita nikmati. Pencinta buku yang saya hormati, demikianlah review buku kali ini. Terima kasih saya sampaikan. Saya ucapkan sampai jumpa pada review buku berikutnya. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.